Kembali lagi di channel Bang Arnold. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Karena di video kali ini, saya akan kembali lagi menceritakan cerita horor yang berjudul Rendang Daging Manusia, yang sekarang sudah memasuki episode yang ke-44. Dan semoga pada video kali ini membuat Anda semua terhibur dan juga mendapatkan hal yang baik yang tak boleh dilanggar. Siapkan sarung Anda dan selamat mendengarkan. Rendang daging manusia, sebuah pengakuan. Namaku Riri Pertiwi. Aku mempunyai kembaran bernama Rara Pertiwi. Aku dan Rara terlahir sempurna tanpa cacat. Namun, dokter mengatakan kami mengidap penyakit yang langka. Sejak usia kami 7 tahun, wajah dan tubuh kami tidak pernah berkembang. Dokter memvonis aku dan Rara mengidap sindrom Firger, kelainan genetik yang menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental. Aku merasa aku adalah orang yang paling menderita. Awal penderitaan itu hadir sejak ayah meninggal dunia. Usiaku saat itu masih 8 tahun. Selain cacian dan inahan, aku juga sering mendapatkan ejekan dari teman-temanku. Saat ayah masih hidup, hidupku tidak semenderita ini. Aku benci hidupku. Aku pernah mencoba untuk mengakhiri hidupku sendiri, tapi itu percuma. Ibu, dialah yang selalu ada untukku. Walau akhirnya aku cukup kecewa dengan sikap ibu yang tiba-tiba berubah. Saat itu, aku tidak pernah menyangka jika ibu tega memberikanku pada seorang yang mengatakan ingin mengadopsi salah satu dari kami. Saya hanya ingin meringankan beban Anda, Bu. Saya tulus ingin mengadopsi salah satu dari putri ibu, ucap Robert bersama Renata saat bertamu ke rumahku. Saya tidak bisa memberikan salah satu anak saya, Pak. Saya akan bekerja keras untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kedua putri saya, tolak ibu. Aku dan Rara menguping pembicaraan itu dari kamar. Jarak ruang tamu dan kamar kami hanya 2 meter. Dinding tersekat triplek pula. Jadi apapun percakapan itu, kami akan mendengarnya. Saya akan memberikan modal usaha untuk Ibu Yanti. Bu Yanti, jangan salah paham dulu. Ini bukan jual beli anak. Saya memberikan itu sebagai tanda terima kasih. Bu Yanti tahu sendiri jika saya sangat menginginkan seorang anak. Kali ini, Renata lah yang buka suara. Saya tidak bisa, maafkan saya, ucap ibu mencoba menolak dengan secara halus. Baiklah, jika suatu saat Bu Yanti berubah pikiran, maka hubungi saya. Saya tidak akan memaksa. Kalau begitu, kami permisi dulu, ucap Robert dan Renata. Setelah kepergian mereka, aku dapat melihat ibu menangis tergugu. Aku dan Rara menghampiri ibu, memeluknya erat guna memberikan ketenangan. Ibu, jangan menangis. Kami tidak akan meninggalkan ibu, ucapku dan Rara. Ibu mencoba memaksakan senyumnya, walaupun matanya menunjukkan kesedihan. Setiap hari ibuku bekerja dari rumah satu ke rumah lainnya. Ibu bekerja sebagai tukang cuci demi memenuhi kebutuhan kami. Ibu bahkan tidak pernah mengeluh walau aku dan Rara menolak. Ibu tetap menyalahkan kami. Ibu memang yang terbaik. Tapi semua itu berubah. Aku merasa tersaingi. Aku merasa dibuang. Haruskah aku menjadi korban? Walaupun diiming-imingi hidup enak bergelimang harta, tapi aku tetap ingin hidup bersama ibuku dan Rara kakakku. Selamat siang, Bu. Apakah benar ini orang tua Rara Pertiwi? Seseorang menghubungi ibu. Entah memang naas atau kebetulan hari ini aku tidak masuk sekolah karena sakit. Anak ibu kecelakaan saat hendak menyeberang. Sekarang warga membawanya ke klinik Pratama, ucap seseorang di seberang sana. Ada apa, Bu? Tanyaku saat ibu menangis histeris. Karena tidak menjawab, aku mengambil ponsel ibu dari genggamannya dan berbicara dengan orang itu.
Setelah mendengar penjelasannya, aku dan ibu menuju ke klinik Pratama. Ibu tak hentinya menangis. Aku hanya bisa menenangkan ibu agar kesedihannya berkurang. Ibu mana yang tidak terpukul mendengar anaknya kecelakaan? Di mana pasien bernama Rara Pertiwi? Saya ibunya, ucap ibu pada suster yang berjaga. Pasien sedang dalam penenangan, Bu. Pasien mengalami benturan keras di bagian kepala. Kemungkinan besar harus menjalani operasi, ucap suster itu. Badan ibu bergetar mendengar berita itu. Aku tahu yang ibu pikirkan saat ini pasti biaya. Aku dan ibu menunggu di depan ruangan ICU, di mana Rara sedang ditangani dokter. Sudah 1 jam lamanya kami menunggu. Ibu tidak bisa tenang. Dia terus saja mondar-mandir. Krek. Mendengar suara pintu dibuka, ibu segera berlari menghampiri dokter yang keluar dari ruangan ICU. Ibu langsung berondong pertanyaan kepada dokter itu. Bagaimana kondisi putri saya, Dok? Apakah dia baik-baik saja? Lukanya tidak parah kan? Saya boleh melihatnya? Ibu tenanglah, biarkan dokter menjelaskan terlebih dulu. Bisikku pada ibu. Mari ikut ke ruangan saya, Bu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ucap dokter itu. Aku dan ibu mengikuti langkahnya menuju ruangannya. Tanpa diperintahkan, ibu langsung duduk di kursi yang berada di ruangan itu. Ibu meremas tangannya secara bergantian. Sangat terlihat jelas kekhawatiran di wajahnya. Putri ibu mengalami cedera di bagian kepala. Benturan itu cukup keras hingga menyebabkan pendarahan hebat. Kami harus melakukan pemeriksaan CT scan untuk mengetahui apakah terdapat cedera pada tulang tengkorak atau pendarahan otak, ucap dokter itu. Namun, kami tidak memiliki alat-alat itu. Kami akan merujuk putri ibu ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya, sambung dokter itu. Tapi, kami tidak punya biaya untuk itu, ucap ibu terisak. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Ibu tolong usahakan demi keselamatan putri ibu, ucap dokter itu. Mata ibu melirikku yang duduk di sebelahnya. Jangan bilang, jika ibu ingin. Ibu menarikku keluar dari ruangan dokter itu, duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruangan ICU. Ibu tampak bingung cara menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Maafkan ibu, Nak. Ibu sangat menyayangi kamu dan Rara. Untuk saat ini, ibu tidak punya pilihan lain. Ibu terpaksa meminta pertolongan pada Robert. Ibu harap kamu mau tinggal dan diadopsi olehnya, ucap ibu. Dek, bagaikan ada batu besar yang menghantam dadaku saat itu. Teganya, ibu ingin mengorbankanku demi Rara. Aku juga anak ibu. Aku tidak mau, Bu. Kenapa harus aku yang berkorban? Aku mau tetap bersama ibu. Jangan biarkan aku pada mereka. Aku mohon, ucapku sembari memeluk kaki ibu. Tidak ada cara lain, ibu mohon. Hanya itu jalan satu-satunya. Jika ayahmu masih hidup, nasib kita tidak akan seperti ini, ucap ibu. Aku sangat kecewa dengan jawaban itu. Kenapa ibu hanya memikirkan Rara tanpa bertanya terlebih dulu apakah aku bersedia diadopsi keluarga Robert? Ingat sekali, aku lari dari hadapan ibu saat ini. Tapi aku tidak punya tujuan. Baiklah, jika ibu sendiri tidak menginginkan aku lagi, aku akan mencoba menerima keluarga baruku. Besar harapanku, semoga keluarga Robert memperlakukanku dengan baik. Baiklah, aku mau diadopsi keluarga itu, tapi jangan salahkan aku jika aku akan membencimu mulai hari ini, ucapku. Tidak ada lagi kata-kata ibu yang ku gunakan. Rasa sayangku terhadapnya sudah berubah menjadi rasa kecewa dan benci. Tanpa menjawab, ibu menekan nomor Robert di ponselnya dan menghubunginya. Aku hanya bisa menangis tergugum meratapi nasibku. Begitu, ibu telah menjualku. Hanya dalam waktu 30 menit, Robert sudah tiba di klinik. Senyum Renata mengambang melihatku. Aku harus bahagia mendapat orang tua baru yang kaya raya.
Robert mengurus semua biaya pemindahan Rara ke rumah sakit di kota. Tidak main-main. Ia juga memilih rumah sakit paling bagus dan mahal. Selesai mengurus semuanya, Robert juga memberikan sejumlah uang kepada ibu. Aku juga melihat jika ibu mendatangani surat perjanjian. Entah apa isi surat itu, tapi yang pasti, aku yakin itu surat perjanjian adopsi. Sakit hatiku semakin bertambah saat keluarga Robert membawa aku pergi. Ibu seperti menghindariku saat itu, bahkan hanya mengucapkan kata-kata selamat tinggal pun tidak. Sebenci itukah ibu terhadapku? 1 minggu lamanya aku tinggal di rumah mewah ini. Semua kebutuhanku tersedia, hanya dengan menyebutkannya saja. Aku diperlakukan sangat baik. Tak jarang mereka membawaku jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah kunjungi sebelumnya. Kali ini aku sangat bersyukur. Bahkan jika bertemu dengan ibu, aku akan mengucapkan rasa terima kasih karena memberikanku kepada keluarga ini. Tapi siapa sangka, semua itu hanya pengobat luka agar aku bangkit dari keterpurukan. Tepat 1 bulan berlalu, aku dibawa Robert dan Renata ke suatu tempat. Rumah mewah dengan penjagaan ketat. Aku berpikir ibu hanya rumah biasa. Tapi ternyata aku salah. Ibu adalah neraka bagiku. Kamu harus tinggal di sini, jangan coba-coba kabur, ucap Renata, wanita yang selama ini berkata lembut, kini bagaikan monster. Tapi, ini rumah siapa nih? Tanyaku ragu. Ini rumahmu mulai sekarang. Di dalam, kau akan punya banyak teman. Kau pasti suka berada di tempat ini. Nanti, orang-orang itu akan memberimu uang. Banyak jika kau menuruti apa yang mereka inginkan, ucap Renata. Yang bisa, aku panggil dengan sebutan Mami atas permintaannya. Tapi Mi, kenapa? Aku tinggal di rumah yang lama, tanyaku bingung. Jangan banyak tanya. Sekarang bawa dia ke dalam. Persiapkan dia karena malam ini ada tamu yang akan memakainya, ucap Renata pada anak buahnya. Aku berontak, namun aku kalah tenaga dengan 2 orang laki-laki berbadan tegap itu. Aku dibawa masuk ke dalam rumah itu. Baru membuka pintu, aku sudah melihat pemandangan yang menodai mataku. Bagaimana tidak? Para wanita berpakaian hanya menutupi bagian intinya saja. Banyak laki-laki dan wanita saling bercumbu. Bukan hanya aku, banyak anak di bawah umur di tempat ini. Apakah mereka juga dijual? Aku terus dibawa masuk menuju lantai 2. Semua mata menatapku tajam. Para laki-laki menatapku dengan tatapan lapar. Tempat ini sebenarnya bruk. Tubuhku dilempar ke dalam kamar. Beruntung aku mendarat di atas tempat tidur. Setelahnya 2 orang pengawal itu pergi dan mengunci pintu. Aku menangis sesenggakan memeluk-melukku. Apa yang akan mereka lakukan terhadapku? Aku tidak mau berada di tempat ini. Ceklek. Aku menoleh saat mendengar suara pintu terbuka. 2 orang wanita dengan berpakaian seksi mendekatiku. Perkenalkan, nama aku Nei. Kamu mandi setelah itu gunakan pakaian ini, ucap wanita yang bernama Nei. Mungkin usianya sudah kepala 3, namun wajahnya masih terlihat cantik dengan polesan makeup tebal. Aku tidak mau, keluarkan aku dari tempat ini, teriakku. Terserah kau saja, aku hanya menjalankan tugas. Jika kau menolak perintah Tuan Robert, dia akan menjual organ tubuhmu. Kau sudah siap mati? Ucap Nei. Aku menggeleng hebat mendengar ucapannya. Aku belum mau mati. Secepat kilat, aku berlari ke kamar mandi. Hanya dalam 10 menit, aku keluar dari kamar mandi. Nei memakaikan gaun yang sangat tipis, bahkan tubuhku sangat terlihat jelas karena tipisnya gaun itu. Aku tidak mau pakai baju ini. Apa tidak ada baju lain? Ucapku mencoba membuka pakaian yang sudah melekat di tubuhku. Tidak ada. Jangan bantah atau kau. Aku langsung menggeleng sebelumnya, melanjutkan kata-katanya. Malam itu benar-benar malam ku benci dalam hidupku. Semuanya hancur. Merasa depanku hancur. Aku dipaksa menangis setiap laki-laki yang berduit. Mereka tidak membayarku, melainkan membayar pada Renata dan Robert. Aku membenci ibuku. Aku membenci Rara. Gara-gara mereka berdua, aku berada di tempat ini. 10 tahun aku hidup dalam dunia hitam. Karena kondisi tubuh dan wajahku yang tidak berubah, aku diminati banyak laki-laki hidung belang. Setiap malam aku menangis dalam diam. Aku bersumpah akan membalas orang-orang yang membuangku.
dan menjadikanku seperti ini, terutama ibu dan Rara. Robert tidak hanya menjalankan bisnis rumah bordil ini, ia juga menjalani bisnis jual beli organ tubuh manusia. Untuk melupakan amarah, aku bahkan sering membantunya membedah para pasien yang akan diambil organ tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, Robert kini mengizinkanku untuk keluar dari kandang, namun tetap harus ditemani pengawal. Bagiku, tidak masalah, asal aku bisa menghirup udara bebas daripada berada di rumah ini terus-menerus. Antarkan aku ke mal, aku ingin belanja, ucapku pada pengawal yang biasa menemani kemanapun aku pergi. Pengawal itu membuka pintu mobil dan aku segera masuk. Namun, seseorang wanita berdiri di depan pagar dan memaksa aku masuk. Aku yang penasaran turun dari mobil dan menemuinya. "Ibu siapa? Ada perlu apa di sini?" tanyaku. Mungkin saja ibu ini ingin mencari anaknya yang mungkin berada di tempat terkutuk ini. "Aku mau bertemu dengan Renata. Ini masalah penting. Tolong izinkan aku masuk," ucapnya. "Aku akan mengantarmu bertemu Mani. Tapi katakan apa tujuanmu?" ucapku. "Aku membawa berita penting. Renata harus tahu berita ini," ucapnya. "Baiklah, ayo ikut aku," ucapku sambil menarik tangannya. "Tapi Mami Renata akan marah jika kau membawanya masuk," ucap pengawal itu mencegahku. "Aku yang akan menghadapinya," ucapku tanpa menoleh. Aku membawa wanita itu menemui Mami Renata di kamarnya. Biarkan saja dia marah, aku tidak peduli. "Mami, ada yang ingin bertemumu," ucapku di depan pintu. Tak berapa lama Renata keluar. Dia hanya menutup tubuhnya dengan selimut. Di tempat tidur itu ada Robert yang memakai baju kolor. Itu pemandangan biasa di rumah bordil ini. "Kau, ada apa kau menemuiku? Apa kau kurang puas sudah menyebabkan anakku hilang? Kau hanya mencintai ayahnya. Anakku, kau biarkan hilang tanpa jejak. Wanita sialan, kau Rahma," teriak Renata. Wow, ada perseteruan apa antara mereka? Renata menarik tangan wanita yang bernama Rahma itu menuju sebuah kamar. Aku yang penasaran tentu saja mengikutinya. "Aku akan jujur. Aku tahu siapa pembunuh anakmu. Tapi kau harus membayarku mahal jika ingin tahu informasi itu," ucap Rahma. "Pembunuh? Apa? Anakku sudah mati. Di mana jasadnya? Siapa yang membunuhnya? Cepat katakan. Apa yang kau ketahui?" ucap Renata. "Anakmu dibunuh seseorang. Kau tahu siapa orangnya?" ucap Rahma. "Siapa yang membunuhnya? Katakan!" teriak Renata sambil mencengkram kuat kera baju Rahma. "Namanya Ningsi. Waktu itu aku tidak terima saat Bagas menceraikanku karena hilangnya Rangga. Aku terus saja mencari informasi mana Rangga sebenarnya. Malam setelah kejadian Rangga hilang, aku melihat Ningsi membawa seorang pria masuk ke dalam rumahnya. Karena merasa itu adalah gosip yang akan populer, aku merekamnya. Tapi anehnya, pria itu tidak pernah keluar dari rumah Ningsi," ucap Rahma. Aku yang tidak punya tujuan saat itu, karena Bagas mengusirku dari rumahnya. Aku hanya boleh datang ke rumah itu saat siang hari untuk menemui putri kami, Rini. Karena tidak punya tempat tinggal, aku berniat mencari kontrakan. Saat itulah aku bertemu dengan Dani. Dia mengatakan jika ada kontrakan dekat dengan rumahnya. Namun ternyata Dani menipuku. Dia membawaku ke sebuah hotel. Aku tidak menolak. Selain butuh uang, aku juga butuh tempat tinggal malam itu. Karena penasaran dengan video yang kuambil tadi, aku mutarnya dan melihat dengan seksama. Ternyata Dani yang duduk di sebelahku turut melihat video itu, sambung Rahma. Dani mengatakan jika ia mengenal Ningsi. Dia juga mengatakan jika Ningsi adalah keponakannya. Aku pun menceritakan apa yang baru kulihat dan menjelaskan tentang video itu pada Dani. Reaksi Dani sangat kaget dan mendengar ceritaku. Saat itulah Dani juga menceritakan jika Ningsi pernah membunuh ayahnya sendiri di rumahnya yang beralamat di desa Telagasari. Bukan hanya ayahnya, mayat yang ditemukan dikubur di bawah lantai itu berjumlah 2 orang, ucap Rahma. Saat itu Ningsi mendadak pindah dari desa itu dan menjual rumahnya dengan harga murah. Orang yang membeli rumah itu penasaran dengan adanya semen yang masih baru. Terlihat dari warnanya yang berbeda dengan yang lain. Karena itulah
Orang itu melapor ke ketua RT. Setelah ditelusuri dan dibongkar, terdapat 2 mayat yang masih sudah membusuk, namun masih bisa dikenali. Mayat ayahnya dalam kondisi terpotong-potong, sementara jasad yang satunya utuh, ucap Rahma lagi. Mendengar nama desa itu, aku jadi penasaran untuk menyimak lebih dalam cerita Rahma. Dan asal kau tahu, Ayah Ningsi adalah orang yang dicari suamimu selama ini, sambung Rahma. Siapa? Tanya Renata penasaran. David dan sopir yang ikut tewas bersamanya adalah Danang, ucap Rahma. Apa, Danang? Aku berteriak mendengar nama ayah ikut disebut-sebut. Gimana kau tahu jika Ningsi membunuh Rangga? Tanya Renata tanpa menjawab teriakanku. Aku mendengar Ningsi sendiri yang mengucapkan jika daging Rangga lebih laris dijual daripada daging sapi. Sayangnya, aku tidak merekam saat mengatakan hal itu, ucap Rahma. Lebih laris bagaimana maksudnya? Tanya Renata bingung. Semenjak hilangnya Rangga, Ningsi punya usaha jualan. Mereka sayur mayur. Menu utamanya adalah rendang. Ningsi memasak daging Rangga menjadi rendang dan menjualnya, ucap Rahma. Tangan Renata mengepal kuat dengar ucapan Rahma. Jika memang itu benar, aku akan melakukan hal yang sama terhadap Ningsi, ucap Renata. Aku bersedia membantu. Aku juga akan membalaskan dendam karena dia telah membunuh ayahku, ucapku menimpali. Ayahmu siapa? Tanya Rahma bingung. Danang, sopir itu adalah ayahku, dan karena dia membunuh ayah, hidupku jadi menderita seperti ini, ucapku penuh amarah. Aku masih penasaran kenapa Ningsi tidak dilaporkan ke polisi saat kejadian itu, ucapku pada Rahma. Yang ku dengar, polisi tidak menemukan Ningsi. Setelah itu, kasusnya tidak berlanjut karena tidak ada pelicin, ucap Rahma. Mulai hari itu, aku, Riri, Renata, dan juga Rahma berkolaborasi menjadi trio R untuk membalaskan dendam. Walaupun belum ada bukti yang kuat, kami bertiga yakin jika Ningsi dalang dibalik semua ini. Aku mencoba masuk ke keuangan itu setelah rencana, dan perjuanganku aku bisa membuat mereka menyayangiku. Namun hanya sesaat saat aku merasa dicurigai, terpaksa aku memanfaatkan Rara untuk menggantikan posisiku sebagai Riri. Awalnya Rara menolak, namun aku menyuruh anak buah Robert untuk menyandera ibu untuk mengancamnya. Selama ini dia hidup enak dan bisa sekolah dan latihan bela diri dari uang hasil menjualku. Cerita selesai, dan terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Salam merinding.